Baik, sambil menunggu yang lain, saya ingin tes apakah suara dan gambar saya sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Mohon salah satu dari teman-teman bisa chat. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, terima kasih Pak Puntok. Sudah jelas ya. Baiklah, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita mulai aja webinar belajar trading bersama PT Finex Berjangka, salah satu broker lokal di Indonesia yang tetap konsisten untuk terus memajukan trading Indonesia melalui edukasi-edukasinya ya. Ya, ini ada yang dari Jakarta Timur. Ya, selamat jumpa Pak Herman. Pak Herman cukup sering mengikuti webinar saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kali ini materinya walaupun sederhana, tapi cukup menarik dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita mulai saja acara ini. Dan saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Bambang Sugiarto, dari PT Finex Berjangka, yang akan membawa acara ini dalam rangka edukasi webinar bersama Finex, broker lokal layanan internasional. Pada malam hari ini, ya, materi yang kita bahas di sini adalah indikator-indikator yang cocok untuk digunakan di H1 ataupun di H4. Tetapi yang lebih penting sebenarnya adalah nanti materi sesungguhnya adalah bagaimana kita menggunakan indikator tersebut dalam multi time frame. Anda mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana kita menggunakan indikator itu dan kita terapkan dalam multi time frame. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa time frame, ya, time frame itu kan sangat banyak gunanya, ya. Semakin besar time frame-nya, itu kita untuk memudahkan kita untuk mencari arah tren. Apakah trennya naik, bullish, ataupun trennya turun, bearish. Dan time frame yang kecil itu untuk membantu kita dalam menentukan entry sinyal, baik buy ataupun sell. Nah, kita akan padukan ya time frame tersebut dalam multi time frame analysis. Mungkin Bapak Ibu selama ini trading masih menggunakan single time frame analysis. It's okay, nggak masalah. Saya tidak bilang kalau single itu jelek. Kadang-kadang saya juga pakai single juga. Tapi kalau saya punya banyak waktu, saya pakai multi time frame. Tapi kalau waktu saya sedikit, saya pakai single. Kelemahan daripada multi time frame adalah kita mungkin harus memantau lebih lama, ya. Beda dengan single, itu lebih cepat, lebih mudah, ya. Dan sebelum saya akan jelaskan lebih jauh, jika ada pertanyaan yang kaitannya dengan materi ini saja ya, tidak di luar materi ini karena waktunya terbatas, silakan Anda chat saja. Nanti terakhir kita akan bahas sepengetahuan dan semampu saya. Oke ya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya langsung aja buka PowerPoint-nya ya. Saya share PowerPoint-nya dulu. Kita bahas dulu apa itu multi time frame. Setelah time frame Anda sudah mengetahui dengan jelas, baru kita indikator mana yang cocok. Sebenarnya banyak, tetapi nanti saya hanya mengambil 2 indikator saja, ya. Nanti indikator trennya 1, yang kedua pakai indikator momentum atau oscillator, ya. Nah, 2 indikator ini. Indikator trennya menggunakan apa? Menggunakan moving average. Jadi yang sederhana aja, menggunakan simple moving average.
Dan nanti indikator momentumnya atau oskilatornya saya menggunakan CCI atau Commodity Channel Index. Oke ya, baik. Saya akan share PowerPoint-nya. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Mohon di chat, sudah terbaca? Oke. Oke, sudah ya. Oke. Oke, kalau sudah, saya akan jelaskan tentang, sorry, ini indikator ya, bukan indikator, ini salah tulis ya. Oke, sebentar, saya ganti. Oke, kembali lagi ke baik, sudah terbaca. Oke, kita mulai. Nah, Anda sudah sering mendengar time frame ya? Sudah sering mendengar time frame ya? Time frame ada banyak ya, dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari 1 menit, 5 menit, 15 menit time frame-nya, 30 menit, 1 jam, 4 jam, 1 minggu, dan 4 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Nah, tapi apakah Anda tahu apa itu time frame? Time frame itu adalah sebuah fitur dalam platform trading yang berfungsi untuk mengelompokkan pergerakan harga pada suatu pasangan mata uang berdasarkan periode waktu tertentu yang ditampilkan pada chart grafik. Ya, jadi time frame itu adalah sebuah fitur yang ada di platform trading yang mengelompokkan pergerakan harga pada suatu pasang mata uang berdasarkan periode waktu. Jadi ada satu candle yang terbentuk mulai dari open sampai close-nya itu terbentuk dalam 1 menit, berarti adalah TF 1 menit. Ada yang terbentuk satu candle-nya dalam 1 jam atau 60 menit, berarti TF-nya disebut TF H1. Ya. Ada yang satu candle open sampai close-nya terbentuk dalam 4 jam, satu candle itu, maka TFH4 dan seterusnya. Itu ya, itu time frame. Anda mungkin sudah familiar, yang sudah biasa trading, yang baru belajar atau apa, Anda bisa buka-buka, inilah time frame. Dia sebagai pengelompokan dari pergerakan harga pada pasangan mata uang berdasarkan periode waktu tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari time frame ini adalah untuk mengelompokkan harga berdasarkan periode waktu tertentu pada suatu pasang mata uang. Nah, seperti Anda ketahui dalam trading, apakah TF itu perlu? Sangat perlu, ya, sangat perlu. TF itu tergantung Anda menggunakan time frame, ya, itu tergantung dari tipikal trading Anda. Kalau Anda misalnya trading menggunakan teknik scalping, maka time frame-nya digunakan adalah time frame yang kecil. Time frame yang kecil itu mulai dari berapa? Mulai dari 1 menit, 5 menit, M5, dan 15 menit. Ini adalah time frame yang sering digunakan oleh trader yang sukanya scalping atau disebut scalper. Ya. Nah, kalau trading yang intraday, yang day trade, rata-rata mereka menggunakan medium time frame. Ya, medium time frame itu mereka gunakan mulai dari TF15 sampai H4.
Itu medium time frame. Dan time frame yang tinggi atau long yang tipikal tradernya adalah trader jangka panjang atau long, mereka menggunakan time frame di atas H4. Jadi bisa daily, weekly, dan only. Oke ya. Oke. Nah, dalam hal ini saya tidak menjelaskan mengenai single time frame analysis ya, karena Anda mungkin sudah sering juga hanya menggunakan satu time frame. Tapi dalam materi webinar ini kita menggunakan beberapa time frame ya. Idealnya yang kita gunakan menurut saya itu ada 3 time frame. Ya. Yang pertama itu nanti kita harus menentukan long time frame-nya, lalu medium time frame dan short time frame. Gitu ya. Nah, apa itu? Coba dilihat. Ini yang saya sebutkan tadi. Time frame itu menjadi 3 bagian. Short, medium, dan long. Ya. Yang short itu bagaimana? Yang long itu bagaimana? Yang medium itu bagaimana? Bagaimana cara penerapannya? Nah, time frame panjang atau long. Time frame panjang biasanya digunakan untuk mencari dan menentukan tren umum. Ya, jadi kita menggunakan time frame panjang untuk menentukan atau mencari tren secara umum, bukan sebagai sinyal untuk buy ataupun sell. Ingat ya, jadi untuk mencari menentukan tren itu time frame panjang. Oleh karena itu, trader yang membuka posisi direkomendasikan searah dengan time frame panjang. Ini perlu digarisbawahi ya. Anda harus, berarti kalau menggunakan multi time frame, itu sifatnya adalah top down. Anda buka dulu time frame yang besar, Anda petakan dulu pergerakan harganya, apakah harganya trennya naik atau turun. Kalau Anda sudah menentukan misalnya, oh trennya naik di time frame yang panjang atau long, ya, maka Anda berpindah selanjutnya membuka time frame yang medium. Nah, di medium ini Anda bisa mencari sinyal buy ataupun sell. Jadi sinyal buy atau sell bisa dilakukan secara dini pada saat tren medium, ataupun bisa Anda mau lebih kecil lagi menunggunya pada time frame yang short, yang kecil. Ketika long time frame itu menunjukkan sinyal tren naik, ya, berarti kan Anda harus ambil posisi buy. Jangan pernah Anda ambil posisi sell. Harus ambil posisi apa? Posisi buy. Kalau begitu, buy-nya di harga berapa? Pada saat kapan Anda baru buka time frame yang medium? Oke, di medium buy-nya di sini, Pak. Oke. Pak, saya mau mantap lagi, saya mencari lagi time frame yang kecil, buy-nya lebih detail lagi. Oke, buka yang time frame yang kecil. Jadi intinya, buy atau sell bisa mulai di time frame yang medium atau bisa juga di time frame yang short. Jangan di time frame yang long, ketika trennya naik Anda langsung hajar buy, jangan. Ya. Jadi yang long itu hanya untuk mencari dan menentukan arah tren. Jelas ya? Dan ingat, pasti Anda muncul pertanyaan, Pak Bambang, time frame long itu TF berapa? Time frame berapa? H4K, H1K, M30? Kan begitu. Yang medium seberapa? Yang short seberapa? Nah, ini sangat sifatnya adalah objektif. Jadi tergantung Anda itu tipikal tradernya seperti apa begitu. Jadi ketika Anda menanyakan kepada saya, Pak, time frame panjang long itu pakai TF berapa? Saya akan bertanya dulu kepada Anda. Bapak, Ibu, itu tipikal tradingnya apa? Scalper, ya? Apa intraday? Intraday trader atau long term trader? Oh Pak, saya intraday. Saya day trader, trader yang harian, yang swing. Oke, kalau Bapak adalah seorang trader yang intraday, ya trader harian, maka yang menjadi time frame panjang atau longnya adalah TFH4. Oke, dan TF mediumnya adalah H1, 1 jam, H1 hour.
Ya, jadi TFH 4 jam itu adalah long-nya. Yang mediumnya di sini nggak ada ya, di PowerPoint nggak ada. Jadi silakan Anda catat. Silakan Anda catat atau Anda rekam. Ya, TFH 4 itu sebagai time frame panjang atau long, lalu TFH 1 itu sebagai time frame medium, dan TF short-nya, TF kecilnya, TF pendeknya itu adalah M15. 15 menit. Jelas, itu kalau Anda adalah seorang intraday. Pak, saya seorang scalper, ya. Jadi saya trading copi-copi, cepat masuk, cepat keluar, gitu ya. Nah, kalau Anda adalah trading dengan cara scalping, maka yang menjadi TF long-nya ini adalah time frame 15 menit, ya. Jadi di middle-nya tadi sebagai 15 menit sebagai short, tapi kalau di time frame yang short, maka TF 15 menit itu adalah time frame panjangnya. Gitu. Dan middle-nya di 5 menit, dan yang short-nya adalah 1 menit. Itu scalper. Dan kalau tradernya long, Pak, saya bisa menahan bahkan berminggu-minggu satu posisi. Boleh, boleh, kenapa tidak? Maka sebagai short time frame-nya adalah H4. Itu untuk trader yang long term. H4 itu sebagai short time frame. Ya. Lalu yang menjadi middle-nya time frame itu adalah TF weekly, mingguan. Dan yang menjadi time frame panjangnya adalah monthly, bulanan. Dan ini tentu Anda trading dengan cara ini akan sangat lama sekali. Ya. Nah, dalam pembahasan webinar ini saya akan mencontohkan trading yang intraday saja, ya, intraday. Jadi tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat. Jadi kita harus pantau terus, gitu ya. Karena kita mungkin punya banyak kesibukan. Mungkin Anda punya keluarga, Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, itu tidak akan terganggu dengan menerapkan multi time frame ini. Oke ya, kalau ada pertanyaan boleh di chat. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan dan Anda sudah sangat jelas dari penjelasan saya ini. Ini time frame panjang, ya penjelasannya. Ya, ini time frame pertengahan atau medium. Penjelasannya seperti ini, ya. Pada time frame pertengahan ini, trader akan melihat alur dan pergerakan yang lebih jelas dibandingkan saat menggunakan time frame panjang. Ya. Memantau time frame pertengahan dapat menentukan timing yang tepat untuk trader membuka posisi trading, baik itu buy ataupun sell. Juga penggunaan time frame medium ini dapat digunakan untuk melihat petunjuk dini mengenai kemungkinan adanya reversal atau pembalikan arah. Ya, itu. Yang terakhir ini adalah time frame pendek. Anda dapat mencari sinyal buy ataupun sell, sinyal entry, ya, karena fluktuasi grafik yang terlihat lebih tajam dan deskriptif sehingga trader dapat menentukan entry level lebih tepat dengan bantuan time frame ini. Ini adalah penjelasan mengenai time frame. Oke, ada pertanyaan silakan ditulis saja di chat, ya. Oke, ini karena saya tadi sempat membaca Bapak Ifadil, long term diulang sedikit, Pak. Oke, mohon koreksi, suara sedikit terputus tadi. Jadi kalau Anda adalah seorang trader yang long term, ya Pak, maka multi time frame yang digunakan itu kan ada 3, Pak. Bapak harus menggunakan short, medium, dan long. Ya, di mana caranya? Bapak lihat yang long dulu. Bapak buka dulu time frame yang long untuk long term trader, yaitu apa? Monthly, bulanan. Nah, dalam bulanan itu Bapak lihat tren, naik apa turun. Pak Bambang, cara lihat trennya bagaimana? Nanti setelah ini kita praktek di chart dengan menggunakan tadi yang saya jelaskan, gitu ya. Nah, monthly. Sedangkan yang mediumnya itu menggunakan weekly dan short-nya pakai H4. Sudah betul, Pak, apa yang Bapak tulis, gitu ya. Jadi monthly, weekly, H4 itu sudah benar. Dan cara menganalisisnya ingat ya, lihat dari top
down. Jadi lihat time frame yang besar dulu. Setelah yang besar sudah diketahui trennya, baru pindah ke time frame yang middle, ya, yang menengah. Kalau sudah ditentukan juga arahnya naik, udah bareng nih sama, baru ke short. Buy atau sell bisa di middle, bisa di short. Nanti kita praktekkan kedua-duanya. Oke, saya lanjut. Biar saya habiskan dulu teorinya, tidak banyak. Nanti kita banyak praktek langsung di chart. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara melakukan analisa multi time frame, ya, dengan indikator-indikator yang mungkin cocok di H1 atau di H4. Ya. Nah, dalam trading dengan menggunakan analisa multi time frame ini, itu disarankan untuk menggunakan indikator tren dan momentum. Ya, disarankan untuk menggunakan indikator tren dan momentum. Indikator momentum itu ada di indikator oskilator di dalam platform Anda. Nanti di oskilator itu ada, ya, minimal menggunakan 2 indikator tren. Nah, indikator tren ini Anda bisa pakai moving average, ya, yang sederhana tipenya boleh pakai SMA atau simple moving average, ataupun bisa juga pakai EMA, exponential moving average, bisa juga pakai parabolic SAR, bisa juga pakai MACD, ya, moving average, convergent dan divergent, dan juga ADX. Lalu ditambah indikator momentum atau oskilator. Bisa pakai relative strength index RSI, bisa pakai stochastic, atau bisa juga pakai CCI, commodity channel index. Nah, nanti dalam praktek ini saya akan menggabungkan menggunakan satu indikator tren dan satu indikator oskilator momentum, ya, di mana indikator trennya saya menggunakan moving average dengan metode simple atau SMA, dan untuk momentumnya saya menggunakan commodity channel index. Ya, baik. Kalau begitu saya akan share grafiknya. Kita akan coba praktekkan bagaimana cara ini digunakan. Nah, ingat ya, sebenarnya tidak hanya di H1 dan H4 saja seperti judul, ya. Tapi ini juga bisa digunakan all time frame. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diketik, bisa di chat, ya, di mana saja Anda bisa, silakan ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada saya lanjut ke grafik. Ya, saya akan buka grafik dan saya akan contohkan di trading gold atau emas. Ya, saya akan coba di trading gold atau emas. Oke, tolong di chat grafiknya sudah terlihat ya. Grafik Finex ini sudah terlihat untuk XAU USD. Ya. Tolong salah satu di chat. Oke, sudah terlihat. Nah, bagaimana cara mempraktekkan indikator tersebut pada multi time frame? Ingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak harus time frame yang saya ajarin ini saja. Jadi time frame yang lain, indikator yang lain, ya, indikator yang lain itu bisa Anda praktekkan, ya. Cuma cara meletakkannya bagaimana, ini contohnya, ya. Saya akan praktekkan di trading XAU USD atau trading gold. Yang pertama, ya, langkah pertama, ini tidak ada di PowerPoint ya. Anda perhatikan baik-baik, Anda catat, atau Anda rekam. Mudah-mudahan ini nanti masuk ke YouTube juga. Yang pertama, Anda tentukan dulu tipikal trading saya apa. Apakah short atau trading scalper, apakah intraday, apakah long term, ya, itu. Tadi saya udah jelasin ya.
Coba saya ulang. Kalau Anda scalper, berarti Anda kan harus menentukan 3 TF. Long TF, medium TF, short TF. Kan begitu. Longnya kalau untuk scalper adalah berapa? Ya, 15 menit, TF 15 menit. Sedangkan medium TF-nya menggunakan 5 menit dan short TF-nya adalah 1 menit. Itu untuk scalper. Ya. Ya, betul. Nah, kalau untuk intraday itu berarti long TF-nya adalah H4, medium TF-nya adalah H1, ya, dan short TF-nya adalah M15. Ya, pinter. Dan yang terakhir, bagi trader yang long term, tipikalnya adalah longnya itu menggunakan apa? Monthly. Iya. Sedangkan medium TF-nya menggunakan weekly, ya, TF-nya, dan short TF-nya menggunakan H4. Oke. Ini saya contohkan di chart, ya, hanya satu saja, yaitu tipikal trader intraday harian, ya. Kalau long term nanti kelamaan gitu ya. Oke, saya akan contohkan bagaimana cara mempraktekkan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa indikator yang saya gunakan, ya, ini adalah indikator tren satu, itu wajib pakai indikator tren. Yang saya pilih adalah moving average dan momentumnya, ya, dan momentumnya adalah apa tadi? Menggunakan CCI, ya, Commodity Channel Index. Nah, oke. Saya sudah menentukan nih, tipe tradernya adalah intraday atau day trader. Ya. Lalu saya harus membuka TF berapa dulu, kan gitu. Tadi saya udah jelasin ya. Kita cara menerapkannya adalah top down. Artinya dari TF yang besar, terus turun ke menengah, baru yang kecil. TF yang besar untuk menentukan tren, TF yang medium itu bisa untuk menentukan entry, sinyal buy atau sell, yang short pun juga bisa. Ya. Untuk menghemat waktu dalam materi hari ini, nanti Anda bisa silakan coba di rumah setelah webinar ini, nanti Anda silakan coba-coba apa yang saya jelaskan. Tetapi karena waktu yang terbatas, maka nanti untuk menentukan trennya, saya menggunakan TF longnya menggunakan H4, dan untuk entry-nya saya menggunakan nanti TF yang medium. Dan produknya adalah SAU USD, emas. Ya, di Finex ada, perak ada, SAU juga ada. Ya, silakan Anda boleh bergabung dengan Finex. Jangan khawatir, di Finex tradingnya free swap tanpa syarat. Ya, gitu. Komisi pun bisa di cashback melalui cashback. Jadi broker lokal yang paling oke, paling keren. Nah, caranya adalah saya akan membuka dulu indikator. Ya, indikator tren. Trennya menggunakan moving average ini, ya. Oke. Nah, periodenya. Nah, ini periode. Ya. Periodenya periode berapa, Pak? Anda kan sudah pernah belajar MA ya. Saya juga pernah kasih webinar tentang MA. Ya, moving average ini adalah salah satu indikator yang cukup bagus untuk menentukan arah tren. Ya. Nah, MA yang sering digunakan ini bisa single gitu ya. Kalau misalnya single, kalau membaca moving average ya, yang biasa digunakan adalah MA 200. Ini nanti ada materi yang berikutnya. Mudah-mudahan kita ada diberi umur panjang, diberi kesehatan, bisa bertemu lagi untuk membahas tentang MA 200 lebih detail ya. Jadi cara membaca MA ketika harga bergerak di atas MA, ya, harga bergerak di atas garis MA, maka itu adalah tren apa? Iya, tren bullish, tren naik. Dan sebaliknya, ketika harga bergerak di bawah MA,
itu adalah tren bearish. Itu kalau kita menggunakan single time frame. Nah, karena kita menggunakan multi time frame, maka saya menyarankan kita menggunakan cross 2 MA, ya. Nah, MA yang kita gunakan tadi adalah simple, maka MA periode berapa yang sering digunakan? Ada yang tahu? Ya. Yang sering digunakan itu adalah MA 20 dan MA 50. Sama. Lalu MA 20 dan MA 100. Pasangannya gitu ya. Jadi MA 20 dan MA 50. Lalu MA 20 dan MA 100. Lalu yang ketiga adalah MA 20 dan MA 200. Tetapi ada satu periode yang paling banyak digunakan oleh trader-trader profesional, yaitu MA 50 dan MA 200. Nah, inilah yang mungkin Anda pernah dengar dengan istilah golden cross. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ada golden cross, ada dead cross. Nah, kita menggunakan periode yang paling banyak digunakan, yang cukup populer, yaitu MA 50, periode 50 dan MA periode 200. Ya, oke. Ini yang pertama adalah settingannya, periodenya adalah 50. Pak nanya Pak gitu, MA 50 itu apa gitu? Kalau time frame-nya H4. Ini time frame H4 ya. Anda buka dulu time frame H4. Ya, ini artinya Anda menjumlahkan 50 harga penutupan ya. 50 kali 4 jam. Sekian itu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, itu nanti ketemu rata-ratanya. Tetapi Anda nggak perlu repot karena di dalam MetaTrader ini sudah disediakan indikator moving average, jadi otomatis dia sudah menggambar sendiri. Jadi alhamdulillah gitu ya. Oke, jadi saya nggak usah jelasin nih MA 50, MA 10 itu maksudnya apa. Oke. Nah, Anda buat aja settingannya, periodenya 50 ya. Metodenya simple, apply-nya close, oke 50. Kasih aja warna merah misalnya untuk MA kecilnya. Merah ya. Oke, mau warna apa aja terserah. Nah, nih. TF-nya H4. Lalu pasang lagi MA 200. 200 ya. Metodenya juga masih sama simpel. Apply to close. Warnanya kasih warna biru ya, supaya kita memudahkan kita dalam menganalisa. Jangan kasih warna yang sama, nanti bingung. Nah, seperti itu. Ini MA 50 dan MA 200. Yang merah itu adalah SMA 50, yang biru adalah SMA 200. Nah, coba nih contoh nih, Anda lihat. Ini TF-nya H4. Ini perpotongan cross ini ya. Perpotongan MA yang kecil atau SMA 50 memotong MA 200 dari bawah ke atas, ya inilah yang disebut dengan perpotongan ini apa? Golden cross. Ya. Kalau yang ini coba lihat. Nah, ini perpotongan MA 50 yang merah ini memotong MA 200 dari atas ke bawah. Ini disebut dengan dead cross. Ya, artinya tren sudah mulai berubah, berpindah reversal dari bullish menjadi bearish. Jadi ini tandanya turun. Kalau merah ini memotong dari atas ke bawah, berarti dia sudah mulai tren turun. Tapi kalau merah ini memotong dari bawah ke atas, ini sudah trennya naik. Ya, oke. Sampai di sini paham ya. Jadi kalau harga berada di atas MA, ini kan harga di atas MA, trennya naik. Ya.
Ini harga di bawah MA. Di bawah MA 200 ya. Nih kita patokannya 200. Kalau di atas MA 200 trennya naik, di bawah MA 200 trennya turun. Nah, yang merah ini, yang MA 50 ini untuk membantu kita untuk mengetahui kapan dia terjadi reversal atau pembalikan arah. Ketika terjadi cross seperti ini, ya, ini golden cross terjadi, berarti sudah mulai bullish. Oke, ini udah tahu nih trennya mulai naik. Nah, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah, Pak, kapan kita buy? Kan trennya naik, jangan mikir sell, kita mikirnya buy kalau trennya sudah naik. Jadi buy. Ya, pikiran kita adalah buy. Kapan kita buy? Nah, disinilah kita bisa menggunakan momentum, indikator oskilator tadi yang namanya CCI. Ya, nah, lihat ini trennya adalah naik. Ya, terus kita lihat time frame dulu. Sebelum masuk CCI, saya masuk ke time frame medium. Ya, bentar, kita tandai 4. Ya, ini adalah di tanggal sekitar 12 April, ya, 12 April. Kalau lihat di H1, 12 Aprilnya. Nah, 12 Aprilnya. Aprilnya seperti ini. Belum berpotongan ya. Nah, di sini. Ini berpotongan. Ya, jadi kalau Anda misalnya mau buy, pastikan harga berada di atas garis biru ya. Di atas garis biru. Ya, ini H1. Jadi kita buka di H4 dan H1 medium. Kalau yang short-nya seperti ini. Nah, kembali ke H4 dulu. Supaya Anda tidak bingung. Ya. Jadi langkah-langkahnya tadi, ini sudah pasang MA 200 yang biru, yang merahnya adalah MA 50. Setelah itu pasang indikator momentum atau oskilator. Insert indikator oskilator commodity channel index. Ya ini ya, CCI, commodity channel index. Pakai yang standar aja, periode 14. Oke, langsung. Nah, seperti ini channel indexnya. Kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan dari H4-nya tren naik, kapan kita entry? Entry-nya di H1. Pakai yang medium. Ya, dari sini ada terjadi golden cross. Reversal, ini mulai naik. Terus tekan H1. Ya. Ingat ditandai dulu H4 pakai garis merah, pakai garis ini ya. Ditandai golden cross terjadinya di mana? Di sini. Nah, ini terjadi golden cross bersilangan. Ya, yang merah memotong biru dari bawah ke atas, adalah naik, kita baru pindah ke H1. Kita cari tadi yang garis tadi. Nah, ini dia. Ya, di sini. Nah, karena ini trennya naik, kita tahunya dari mana? Dari H4. Trennya naik, ya. Lalu di H1 Anda harus coba mencari posisi buy. Ya. Ini tahu dari mana juga naik? Karena masih di atas biru, garis biru, ini trennya naik. Oke. Nah, cross 2MA tadi di H4 gunanya untuk kita mulai mencari tren, awal mulai tren, awal dimulainya sebuah tren. Ya, terjadi cross, golden cross tadi ya, berarti harga akan bullish. Nah, tadi terjadi di sini. Di H4 tadi kan seperti ini ya, di H1 ya gambarnya ada di sini. Nah, berarti kesimpulannya tinggal kita mencari kapan kita buy. Setelah kita tahu di mana kita buy, di mana take profitnya. Ya,
Lalu di mana stop loss-nya itu juga penting. Oke ya, di mana stop loss-nya? Nah, kita tentukan entry dulu, buy atau sell. Ya, ingat, buy atau sell. Anda bisa lakukan buy dengan menggunakan CCI ini ketika harga melewati dari minus 100. Ini minus 100, ini 100 ya. Ini garis titik-titik bawah ini adalah min 100, yang di atas titik ini adalah 100 atau positif 100. Nah, ini lihat, ini harga mulai melewati, sedikit ini melewati, berarti sekitar ini. Anda bisa buy, di sini buy. Buy. Kok tahu dari mana Pak di sini buy? Ini harga sudah dari bawah, dia melewati sedikit dari minus 100. Di situ adalah buy. Oke. Lalu stop loss-nya di mana? Ya. Stop loss-nya di mana? Ayo. Terserah Anda mau pakai cara apapun, yang penting harus pakai stop loss, ya. Stop loss bisa Anda pasang Anda buka H4-nya, ya. Ya. Anda bisa letakkan di garis biru. Buka H4-nya. Nah, di sini stop loss-nya. Kira-kira sekitar itu. Atau di SMA 200. Kenapa alasannya? Karena ketika merah ini cross ke bawah atau dead cross, maka dia sudah berbalik arah lagi dari trend bullish menjadi bearish, maka kita cut loss, kita stop loss di situ. Itu alasannya. Nah, kalau trennya terus naik, ingat stop loss-nya kita ikuti naik. Jadi kalau ini naik, stop loss-nya geser. Birunya ini geser, 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 geser. Pak Bambang geser stop loss boleh, boleh. Memperkecil stop loss, ya. Ini kalau misal naik terus kan berarti stop loss-nya jadi plus ya. Jadi kalau kena SL tetap profit kan gitu. Jadi SL plus boleh. Yang nggak boleh ketika hampir kena SL Anda geser ke bawah, turun, 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 akhirnya floating minusnya banyak, nggak jadi pasang SL dilepas. Nah, itu yang nggak boleh. Jelas ya? SL-nya di sini. Ya. Lalu TP-nya di mana? Take profit-nya di mana? Take profit kalau yang terdekat pakai time frame H1. Ya, tadi di sini kita buy-nya ya. Ini yang saya ada tanda garis merah. Pakai apa caranya? Bisa Anda cari resisten yang terdekat, bisa. Bisa pakai apa? Pakai pivot misalnya, boleh. Bisa Anda pakai Fibonacci misalnya. Ini saya pakai Fibonacci aja ya. Pakai Fibonacci untuk TP-nya. Karena salah satu kelebihan dari Fibonacci adalah untuk menentukan take profit. Di mana pasang Fibonacci-nya? Ini kan buy-nya di sini, maka 1 hari sebelumnya. Ini. Saya perbesar. Di sini. Cara nariknya bagaimana? Narik Fibonya. Nah, karena ini buy, maka tariknya dari atas ke bawah. Kalau sell, nariknya dari bawah ke atas. Karena buy, kita tarik atas ke bawah. Nah, itu. Lalu TP-nya ada di angka berapa? 161. Ya. TP-nya ada di 161 di sini. Ya. SL-nya tadi di sini, kita buy, ya. TP-nya di sini. Ini yang terdekat. TP yang terdekat. TP yang terjauh, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tinggal ganti TF-nya menjadi H4. Ya. Tapi tariknya nggak begini. Ini saya hapus dulu, tarik ibunya. Maka data yang digunakan adalah data minggu yang kemarin. Jadi silakan Anda insert indikator, insert Fibonacci retracement. Berarti ini nariknya dari atas ke bawah. Dari high swing low. 161 juga. Nah, berarti buy di sini dapat TV-nya di sini. Ini adalah 5.229 pip.
5.229 poin. Besar ya, dalam waktu lebih kurang 1 minggu atau 5 hari trading. Nah, gitu ya cara menggunakannya. Nah, kembali kalau ini sudah posisi buy, ya kita kembali ke H4 masih lalu kita buy lagi bisa nggak Pak? Gitu. Tadi mana ya tandanya? Nah ini ya. Buy lagi bisa nggak? Boleh buy lagi. Tunggu ini CCI-nya, ya. Tunggu dia turun dulu, ya. Turun dulu seutuhnya. Jadi turunnya agak dalam, gitu ya. Jangan cuma sedikit. Turunnya betul-betul dalam, ya. Melebihi dari separuh. Nah ini kan separuhnya ya, mengenai separuhnya. Jadi turun lebih dalam. Sudah tuh balik dia keluar dari minus 100 ini buy lagi. Berarti buy yang kedua bisa dilakukan di sini. Buy yang kedua bisa dilakukan di area ini. Nah, stop loss-nya di mana? H4. Gitu aja. Nah, sini. Ini stop loss-nya. Di sini. TP-nya di mana? Boleh pakai H4, pakai Fibonacci tadi ya, atau di H1 yang terdekat. Itu buy yang kedua. Tren masih naik, belum berubah. Kapan lagi kita bisa beli? Nah, ini. Ketika naik ini, di sini bisa buy, di sini juga bisa buy. Pak, kalau salah gimana? Tenang aja, ada stop loss kan? Nggak masalah, nanti Anda tinggal praktekin. Nah ini sudah golden cross. Ini apa nih? TF berapa? Oh, H1, sorry. Di H4 ya. Di H4 masih naik terus. Ya, masih buy. Ini contoh kalau dia golden cross naik. Kalau yang turun ada nggak? Ada. Coba kita lihat sebelumnya. Nah ini namanya dead cross. Memotong SMA 50, memotong SMA 200 dari atas ke bawah. Ya, merah memotong biru dari atas ke bawah. Ini dead cross, berarti sudah mulai turun. Ya, sudah mulai turun. Berarti kita harus entry apa? Buy apa sell? Ya, entry sell. Kapan entry sell-nya? Di mana? Ya, CCI-nya pakai H1, pakai yang medium. Gitu ya. Pakai yang medium. Nah. Kita tandai dulu golden cross-nya di mana? Di sini. Sorry, dead cross, bukan golden cross ya. Terus sel-nya di mana? Nah, sel-nya kan tadi di sini ya. Nah, ini contoh yang salah, nggak apa-apa. Ini kan udah gini, ya. Ini sel, ya, sel. Terus harga naik, kena stop loss. Nggak apa-apa, kena stop loss. Cari sel lagi, ya. Cari sel lagi. Di mana selnya? Ya, sini. Ini ada sel. SL di mana? Di H4. Mana tadi? Jadi ditandai tanggalnya ya. Saya ulangi tadi. Tanggal berapa tadi? Ya, ini adalah tanggal 11 Januari. Nah, ini. Ya, sel di sini. Stop loss di sini. Ya, nah stop loss no problem, ya. Yang penting risk reward-nya harus besar reward-nya ya. Jadi kalau misalnya SL tadi di sini kena stop loss misalnya 1.200 poin, ya. Tapi kalau kena TP, seandainya kena TP menggunakan
Fibonacci, ya, maka apabila dari sini ke 161, ya nyampe ya. Ini 1.200, 4.300. Nah, ini kan hampir 1:3, 1:4 ya, risk reward-nya. Seperti itu. Anda coba-coba aja. Penting caranya tadi seperti itu. Tidak 100% pasti benar, tetapi insya Allah mudah-mudahan probabilitasnya cukup baik, cukup tinggi.Tinggal Anda praktekkan saja caranya. Ya. Jadi multi time frame, Anda bisa menggunakan SMA 50 dan SMA 200, ya. Lalu pakai CCI untuk alat bantu Anda buy kapan sell-nya. Stop loss-nya nanti pakai garis biru menggunakan TFH4, take profit-nya nanti pakai Fibonacci. Ambil yang di garis 161. Itu ya. Oke. Sekarang karena sudah 1 jam ini ya, hampir 1 jam. Ada pertanyaan? Saya mau ngecek apakah ada pertanyaan. Oke, saya mau cek apakah ada pertanyaan. Oke, sampai sekarang belum ada pertanyaan. Silakan di chat kalau ada pertanyaan, apakah sudah jelas? Oke, ada pertanyaan nih. Saya bacakan pertanyaannya. Om masih kurang paham Om kecepatan. Oke, yang kurang paham di mananya? Kan nggak dari awal ya. Tolong lebih diperjelas. Yang masih kurang paham di mananya? Ambil posisinya. Baik. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Pelan-pelan. Saya ulangi pelan-pelan. Langkah pertama adalah Anda sebagai intraday, ya. Maka Anda menggunakan H4, H1 dan M15. Tapi dalam hal ini H4 itu saya gunakan sebagai mencari arah tren dan H1 itu mencari entry buy ataupun sell. Jadi saya tidak pakai yang short ya. Kita potong kompas saja. Tapi kalau mau potong lagi cari yang short itu juga lebih bagus juga. Cuma harus lebih banyak gambar nanti jadi bingung ya. Yang penting cara makainya saja, karena entry buy ataupun entry sell bisa digunakan di medium TF yaitu H1 ataupun short TF yaitu di M15. Itu kalau intraday ya. Kalau Anda scalping maka long TF-nya adalah M15, mediumnya adalah M5 5 menit dan short-nya adalah M1. Oke ya. Baik. Langkah pertama adalah saya hapus dulu semua. Ya. Pertama, Anda misalnya trading di emas, DSAU USD, ya. Kita buka dulu time frame yang long, time frame yang besar yaitu H4 karena adalah intraday, ya. Adalah intraday. Nah, dikatakan hari ini ya, terakhir H4 time frame-nya. Sudah? Kalau sudah itu Anda masukkan indikator SMA, Simple Moving Average. Ya, indikator tren ini ya, masuk dalam kelompok tren. Moving average. Nah, seperti ini. Periodenya yang satu pakai kita periode pendeknya menggunakan periode 50. Kita kasih warna katakan warna red, warna merah. Metode simple. Oke, seperti ini. Ya. Yang kedua, menggunakan SMA 200 kita kasih warna biru. Ya. SMA periode 200 metode simple kita kasih warna blue atau biru. Nah, sepanjang harga ini bergerak di atas garis merah ini maka trennya naik. Kalau dia bergerak di bawah garis merah, garis biru maka trennya turun.
Oke, ada gangguan internet. Sudah ya? Sudah bisa lagi? Oke. Oke, lanjut ya. Oke, sudah ya. Saya lanjut. Nah, ya. Oke. Saya ulangi sedikit ya. Jadi yang pertama adalah kita misalnya trading di emas SAU, langkah pertama adalah kita buka TFH4 karena kita intraday, kita buka TFH4 sebagai TF long-nya untuk menentukan arah tren. Nah, untuk mengetahui arah trennya, salah satunya menggunakan indikator moving average dengan metode simple. Kita menggunakan 2 SMA. Yang pertama SMA 50, periode 50. Yang kedua adalah SMA periode 200. Yang SMA 50 saya kasih garis warna merah. Dan SMA 200 saya kasih warna biru. Ya. Dan ingat, harga kalau berada di atas garis biru maka itu adalah tren naik. Dan jika harga berada di bawah garis biru itu tren turun. Ini yang biru ini SMA berapa tadi? Iya, betul, SMA 200. Jelas ya? Oke. Nah, kita lihat ini ada perpotongan ya, di mana SMA 200 ya, itu biru dan SMA 50 itu merah. Nah, SMA 50 ini memotong biru dari bawah ke atas. Ini adalah golden cross. Ya, terjadi pembalikan arah, reversal. Berarti ketika terjadi pembalikan arah, sinyal tren sudah berubah yang tadinya bearish menjadi naik bullish. Kesimpulannya yang Anda lakukan adalah ambil posisi buy. Pertanyaannya kapan buy-nya? Buy-nya kita gunakan alat bantu indikator momentum yang ada di oskilator yaitu CCI, Commodity Channel Index. Kita buka insert indikator oskilator lalu pilih Commodity Channel Index itu ya. Periode 14 standar, tidak usah ada yang diubah-ubah. Oke. Nah, cara membaca CCI ya atau Commodity Channel Index ketika grafiknya itu udah turun melewati minus 100 karena kita mau buy ya. Lalu dia balik naik ke atas melewati minus 100, disitulah kita buy. Jadi ketika dia kembali grafik itu melewati garis minus 100, kita buy. Itu cara membaca CCI. Kalau sell-nya CCI itu bagaimana? Nah, kebalikannya, ketika harga sudah tembus melewati 100 dan balik dia turun melewati 100 ini, maka kita sell. Ya, itu CCI. Nah, kita kan tadi sudah ambil buy. Nah, kesimpulan bahwa kita akan lakukan buy. Nah, sekarang buy-nya di mana? CCI udah kita pasang. Ya. Buy yang pertama, ya. Ini terjadi cross seperti ini, bisa di sini. Ini, ya, saya gerak-gerakan ini plus nih ya, tanda di sini. Yang bawah nih, kita lihat buy di sini. Ya. Berarti buy-nya di sini. Di daerah sini. Kenapa? Nah, ya mulai melewati. Nah, di sini buy-nya. Berarti di sini buy-nya. Ya, to buy. Stop loss-nya di mana? Oke. Sorry, ini H1 ya. Belum saya ulangi ya. Ini tadi H1. Buy-nya di mana? Pakai H1. Kita ke medium. Nah, di medium tadi dia naik, di sini, benar. Bisa juga di sini. Udah, buy-nya di sini, di H1. SL-nya kita kembali ke H4. Ya, saya ulangi. Jadi langkah pertama
buka H4, lalu pasang SMA 50 dan SMA 200, Anda lihat apakah terjadi golden cross atau dead cross, itu terjadi apa? Ya, dalam contoh ini terjadi golden cross, harga mulai berbalik menjadi naik, maka kesimpulannya kita ambil buy. Lalu kapan buy-nya? Anda buka H1, ya, setelah buka H1 lihat CCI-nya, cari yang ke bawah. CCI yang ke bawah. Nih seperti ini. CCI yang ke bawah, lalu dia naik melewati 100. Nah, di sini CCI-nya. Berarti buy-nya di sini. Ya. Oke, stop loss-nya buka H4. Nah, H4 tadi kan di sini tuh buy-nya. Stop loss-nya ada di biru. Kan buy-nya gini, naik ya. Dikit berarti ya. Oke, itu stop loss-nya. Jadi kalau semakin naik, birunya naik, geser aja SL-nya supaya jadi SL plus. Ya. Lalu TP-nya yang terdekat pakai H1. Tadi buy-nya di sini kan, berarti pakai Fibonacci untuk menentukan take profit-nya. Pakai Fibonacci retracement. Nah, seperti ini. Ya. Cara nariknya, karena kita tadi buy-nya di hari yang ini, maka data untuk tarik Fibonacci untuk menentukan take profit, maka adalah 1 hari sebelumnya. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, jadi TP-nya ada di level 161. Nah, di sini. Dan buy-nya nggak kena SL ya. Langsung naik, langsung di hari itu juga tuh langsung kena TP di 1351 poin. Selama H4 ini Anda lihat trennya masih terus begini, ini emas masih naik ya. Jadi hati-hati Anda yang melihat emas sudah tinggi, Anda lakukan sell, jadi hati-hati karena belum ada tanda-tanda pembalikan. Akan terjadi pembalikan ketika merah dan biru ini mulai menyempit. Mulai menyempit, itu baru hati-hati juga Anda melakukan buy ataupun sell. Lebih baik Anda tunggu saja dulu sampai betul-betul dia berpotongan. Gitu ya. Ya, jadi yang masih floating sell emas ya harap-harap cemas gitu. Oke, udah jelas ya? Nanti tonton aja YouTube-nya berulang-ulang. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Saya cek dulu pertanyaannya. Oke. Pak Ismedi, apakah ada rekaman? Ya Pak, ditunggu saja nanti akan muncul Pak Ismedi ya, akan muncul di YouTube-nya Finex Berjangka. Jadi silakan Anda bisa follow, bisa subscribe di YouTube-nya, nama YouTube-nya Finex Berjangka. Jadi nanti yang isi bukan saya aja, tapi ada juga dengan Mas Andrew, juga dia ada mengisi materi. Jadi Anda boleh join di Finex Berjangka. Insya Allah akan di-upload. Tapi tidak langsung besok ya, ditunggu aja. Karena ada tim yang akan mengupload. Oke, dari Pak Herman. Oke. Buat scalping Pak Herman, buat scalping apa settingan sama Pak? Tadi kan intraday pakai MA50 dan MA200. Apakah settingannya sama? Iya, settingannya sama Pak. Dengan yang ini. Jadi perlu Anda ketahui bahwa MA50 dan 200 itu bisa diterapkan all time frame. Sama Pak. Ya, cuma dia menjadi lebih cepat ya. Coba kita praktekin. Bentar. Saya hapus dulu. Kita praktekin di time frame scalper. Berarti tadi M15 sebagai seperti ini. Ya. Ini perpotongan dari merah ke atas, berarti trennya naik.
Ya, ini tren naik. Jadi kalau misalnya seperti ini, oh trennya turun, sell. Ya, misalnya di sini Anda lakukan sell, enggak apa-apa. Ya, yang penting ada stop loss. Ya, misalnya stop loss-nya Anda misalnya ini turun, Anda lihat di sini turun, sell. Ya, Anda bisa di merah ini bisa pasang stop loss di sekitar ini, misalnya, ya, itu bisa. Terus ini balik lagi dia naik, buy, stop loss-nya di yang terendah di sini atau di sini. Anda coba-coba aja praktek stop loss ya, karena pada prinsipnya belajar di sini untuk menentukan entry-nya. TP-nya pakai Fibonacci bisa. Jadi ini sama. Ini untuk menentukan trennya. Ini berarti kalau lihat dari sini, saat ini untuk scalping trennya masih naik. Lalu untuk entry-nya di mana? Pakai M5. Ini M5. Entry-entry-nya ada di mana? Oh, saya belum kasih tanda ya, kasih tanda dulu. Mulai naik kan di sini. Ya, mulai naik kan ada di kunci di sini, mulai di sini. Lalu entry-nya setelah ini ya. Setelah ini Anda cari yang ke bawah. Ya. Ke bawah di sini bisa buy atau yang di sini juga bisa. Nah, ini udah ke bawah ke sini. Ini bisa buy di sini. Di sini bisa buy. Nah, bisa buy. Oke. Oke. TP-nya berapa? Bisa pakai alat Fibonacci. Ya, ya, anu aja. Mulai dari Anda entry sampai Anda golden cross ini tarik aja Fibo dari sini misalnya. Nah ini kena 161 TP-nya. Ya, kena TP-nya di 161. Buy, take profit. 1000. Oh, besar ya untuk Anda. Seperti itu. Tinggal Anda harus banyak praktek ya, trial and error. Jadi praktek coba, lalu Anda data berapa probabilitasnya yang menang dan berapa yang salah. Kalau sudah di atas 60% yang menang itu sudah cukup bagus, apalagi sampai 70%. Gitu ya. Silakan Anda coba. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, untuk Pak Tony, jelas Om. Jadi OP pakai H4 ya? Bukan Pak, bukan OP-nya bukan pakai H4. H4 untuk mencari arah tren ya dengan menggunakan SMA 200 dan SMA 50 ya. Kalau misalnya Bapak hanya pakai time frame, Pak, saya nggak mau multiple time frame, saya biasa pakai single aja. Boleh. Kalau Bapak pakai single aja, maka SMA-nya hanya pakai SMA yang 200 yang dipakai. Ya. Jadi Anda boleh coba praktekkan antara 2 SMA dan 1 SMA, mana yang Anda lebih mudah. Ya, kalau pakai 1 SMA, pakai SMA yang 200. Jika harga bergerak di atas SMA 200, maka trennya bullish. Dan jika harga bergerak di bawah SMA 200, maka trennya adalah bearish. Ya. Nah, tadi saya menggunakan 2 SMA, yaitu SMA 50 dengan warna merah dan SMA 200 dengan warna biru. Itu saya untuk mencari kapan dia akan terjadi golden ratio atau golden cross atau dead cross. Jadi mulai terjadi reversal, itu aja. Jadi OP tidak pakai H4, OP-nya pakai H1. Misal, Pak, saya mau coba OP-nya juga pakai H4, silahkan. Ya, dengan alat bantu CCI tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Saya coba bacakan. Apakah bisa dipakai untuk semua pair, Pak? Pertanyaan dari Pak Abi Hamid. Ya, bisa, Pak.
bisa dipakai di semua pair. Ini bersifat general. Ya. Kalau bisa cari pair-pair yang hobi, gitu ya, hobi tanda petik tren, seperti emas, ya. Seperti USD Yen, itu juga suka tren. USD CHF, itu juga suka ngetren, gitu ya. Dicoba. Kalau mau resiko yang agak kecil, ya, yang range-nya tidak terlalu besar, Anda coba praktekkan di UJ, USD Yen. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, sudah cukup jelas. Jam sudah menunjukkan ya 1 jam lebih, 15 menit. Oke, yang apa namanya untuk non-farm payroll di awal bulan Juni, nanti bersama dengan saya ya, hari Jumat, saya akan live dari kantor Finex di Jakarta. Silakan Anda bergabung, kita bisa trading bareng, beberapa pair akan saya analisa dan akan saya prediksi. Ya, tentu saja disertai dengan stop loss dan target profit. Gitu. Ya. Jika ada pertanyaan melalui webinar ini saja ya, lihat webinar. Karena kalau mohon maaf kalau misalnya satu orang sih nggak apa-apa nanya. Ini kalau saya berikan satu banyak yang tanya gitu ya. Nanti kita bisa buat kelas. Kalau memang nanti Anda praktek masih belum jelas, kita bisa ulangi materi ini dan kita bikin webinar lagi. Gitu ya, tenang aja. Jadi Anda coba dulu latihan ya. Nanti kalau sudah latihan kan akan menemukan permasalahannya. Gitu. Nah, ketika ada permasalahan terjadi, ya saya sampaikan ke saya, Pak, tolong bikin materi ini lagi, saya ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti bisa bareng-bareng. Jadi yang semua yang ingin mengulang ini udah praktek, nah, baru kita bisa praktekkan. Ya, Pak Herman menanyakan apakah teknik ini dipakai Bapak sehari-hari? Tidak, saya tidak pakai ini sehari-hari, tetapi saya sedang melakukan trial and error, uji coba. Ya, jadi teknik saya dulu saya menggunakan single time frame. Nah, sekarang saya coba memadukan teknik saya itu dengan multi time frame. Nah, apakah menjadi lebih bagus apa tidak gitu, ini masih belum selesai prakteknya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini silakan Anda coba. Mungkin di suatu saat ini cocok dengan gaya trading Anda. Ya, gitu. Baiklah, sekali lagi, Finex selalu konsisten bersama kita semua, ya, untuk belajar trading forex. Dan saya tekankan sekali lagi bahwa Anda yang mungkin memiliki modal yang cukup besar, misalnya $1.000 ke atas, sebaiknya gunakanlah broker lokal, karena broker lokal ini jelas secara hukum, ya ada problem, ada kantornya, ada regulasinya, sudah jelas. Ya, saya tidak bilang apakah broker lokal semuanya bagus. Saya bilang juga saya tidak bilang begitu. Saya tidak mau bicara soal broker lokal lain. Yang saya bicarakan adalah broker lokal Finex. Dan Finex, alhamdulillah, insya Allah akan diberi amanah kepercayaan sebagai wali amanah Anda dalam trading forex di Indonesia, akan memberikan layanan yang bagus ya, dengan fasilitas-fasilitas yang luar biasa, diantaranya adalah free swap ya, lalu komisi juga bisa di cashback, Anda bisa ambil program cashback, jadi komisi bisa balik, jadi bisa nol, misal free swap tanpa swap, tanpa syarat, deposit minimal juga hanya Rp1 juta, DPWD sangat cepat sekali ya, kurang dari 24 jam sudah beres.
Ya, bahkan kalau antrian tidak banyak 1 jam pun sudah beres. Begitu. Ya, layanan supportnya juga 24 jam, Anda deposit juga dilayani 24 jam. Ya, bahkan withdraw pun di sore hari ya, kami sampai jam 5 sore itu masih memproses di hari yang sama. Mungkin di broker lokal lain jam 12 siang, lebih dari jam 12 akan diproses keesokan harinya, tapi kita tidak. Kita proses di hari yang sama. Ini adalah kelebihan dari Finex. Ya. Dan perlu diingat juga bahwa Finex tidak pernah membuka investasi dalam hal bentuk apapun, apalagi memberikan penawaran fixed income. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mendengar atau melihat ada penawaran dari PT Finex Berjangka atau atas nama Finex apapun, ya segera tolong laporkan ke saya supaya kami bisa tindak lanjuti. Dan itu tentu saja tidak benar dan bukan dari kami, karena Finex hanya sebagai perusahaan pialang berjangka yang menjembatani Anda trading forex di Indonesia. Oke ya, baik. Ada pertanyaan terakhir dari Pak Abi, bagaimana cara bergabung dengan Finex Pak agar bisa ikut edukasi trading bareng dan lain-lain. Silakan, kalau misalnya Anda ingin bergabung dengan Finex, Anda boleh WhatsApp saya. Jadi siapapun yang mau belajar mau bergabung dengan Finex, dan Finex akan sering mengadakan edukasi, ya, bahkan kita juga ada edukasi secara mingguan, ya, ada mentornya juga. Silakan WA di sini, ya. Nih, ini WA saya 08, ini WA-nya Finex ya. 0811878038 nih WA customer support Finex, melayani 24 jam. WA saya tulis sebentar. Saya ganti aja nih 0877 3831 7310. Ya. Ya, bagi Anda yang ingin bergabung dengan Finex, boleh menghubungi saya. Ya, nanti saya bantu. Ya. Deposit paling kecil berapa, Pak? 1 juta rupiah. Maksimal yang miliaran banyak rupiah ya. Jadi paling kecil 1 juta rupiah. Ini paling kecil se-Indonesia. Free swap lagi, tanpa syarat. Gitu ya. Oke, itu Pak Abi Hamid ya. Nanti kalau cara bergabung dengan Finex bisa WhatsApp saya. Nanti insya Allah saya bantu. Nanti ada staf saya yang akan membantu Bapak, membimbing Bapak untuk membuka akun di Finex. Ya. Yang masih belum bergabung dengan Finex bisa coba dengan akun demonya juga bisa. Oke. Kalau sudah, oke, acara ini saya tutup. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar semua yang hadir dan nonton acara ini diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan tradingnya, dilunaskan seluruh hutang-hutangnya, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, ya. Saya sangat senang sekali Anda sudah hadir dalam acara saya. Sampai ketemu lagi bersama saya Bambang Sugiarto dalam webinar di Non-Farm Payroll pada Jumat pertama di awal Juni 2021. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam trader.